Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang Allah kirimkan kepada seorang hamba yang bertakwa, menjaga di depannya, di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu menjaga sang hamba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Kalau ingin melakukan keburukan dipalingkan, kalau ingin terjerumus dalam kecelakaan dijauhkan, ya. Allah mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman. Ada penjaga. Dan itu sering, ya. Allah palingkan kita dari kerusakan, dari kehancuran, bukan karena tiba-tiba, bukan karena kebetulan, tapi ada yang ngatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kita dari keburukan tersebut, ya. Ya. Dan itu bukan hal yang kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita disuruh belok ke sini, tiba-tiba kita suruh jalan yang lain, ya. Sampai kata sebagian ulama, terkadang Allah menjaga kita dari hal-hal yang kita semangati, kita inginkan. Ada seorang sudah semangat untuk meraih harta, dia sudah masuk dalam perdagangan, kemudian ternyata dia tidak berhasil. Dia menyangka dia tidak berhasil, saya kalah sama kawan-kawan saya lebih jago berdagang. Tapi ternyata itu Allah palingkan dia. Dia rajin sholat, rajin beribadah, tapi Allah palingkan dia kalah dalam perdagangan tersebut. Karena Allah tahu kalau dia berdagang, kalau dia kaya, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya uang banyak, dia akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya dia tidak berhasil karena kehebatan teman-temannya. Tidak, sebenarnya dia hebat. Tetapi Allah palingkan dia supaya dia tidak terjerumus dalam hal yang dia benci. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu dan buruk bagimu. Bisa jadi seorang begitu semangat untuk meraih jabatan dengan perjuangan luar biasa, sudah berusaha sendiri, tapi Allah tidak menjadikan dia berhasil. Allah buat dia kalah. Kenapa? Bisa jadi kalau dia menang, dia lupa dengan namanya pengajian, dia lupa dengan takwa kepada Allah, ya. Lupa untuk baca Quran, tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, maka Allah buat dia gagal. Bukan karena dia tidak hebat, dia hebat. Tapi Allah tahu dia belum pantas untuk masuk di ajang tersebut. Dia belum pantas. Belum saatnya dia masuk dalam kancah tersebut. Maka Allah buat dia gagal. Ini contoh adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah mudahkan urusannya kalau dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan solusi kepadanya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, kalau seorang ternyata banyak masalah, dizalimi orang, orang diganggu orang, masalahnya tidak pernah selesai, tidak ada solusinya, maka hendaknya dia introspeksi diri. Jangan-jangan dia bermasalah. Jangan-jangan dia bermasalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia menzalimi orang lain, jangan-jangan dia tukang maksiat. Jangan-jangan dia tidak beres di rumahnya. Jangan-jangan dia enggak beres sama pembantunya misalnya, sama pegawainya, sama istrinya, sama suaminya. Cek. Kenapa bisa demikian? Orang mukmin pasti dikasih ujian, namun pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kita orang mukmin, orang beriman pasti ada ujiannya. Allah sudah janji akan kasih ujian, tetapi pasti ada solusinya. Nah, kalau enggak ada solusinya, berarti kita introspeksi. Jangan-jangan kita bermasalah. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, secara umum penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Pertama, Allah menjaga agamanya, yang kedua Allah menjaga dunianya. Allah menjaga agamanya, yaitu Allah menjauhkan dia dari hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyesatkan, ya. Jauhkan dia dari syubhat-syubhat, jauhkan dia dari pemikiran liberal, dari pemikiran firqah-firqah yang sesat, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran khawarij, syiah dan yang lainnya. Allah jauhkan dia. Mungkin otaknya tidak begitu cerdas, tapi begitu dia baca syubhat-syubhat tidak masuk, dia tidak bisa terima, tidak logis bagi dia. Ada sebagian orang cerdas, tatkala baca syubhat-syubhatnya liberal, bahkan ateis malah terjebak. Malah terjebak, Allah tidak jaga dia. Sementara ada orang yang mungkin tidak begitu cerdas, tapi dengan logikanya yang sederhana, dia bisa bantai itu semua. Sementara ada orang yang pintar, namun karena Allah tidak jaga dia, begitu dia membaca syubhat-syubhat, langsung terbawa dalam pemikiran tersebut. Jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Apalagi di zaman sekarang ini,
Pemikiran yang menyimpang tersebar di mana-mana. Orang kalau masuk dunia maya, dia akan mengetahui segala model pemikiran. Nah, kalau Allah tidak jaga dia, anak kita misalnya tidak dijaga, maka dia pingin tahu. Dia baca, akhirnya terjebak. Beberapa waktu lalu ada yang datang kepada seorang tua suami istri, "Ya Ustaz, anak saya sejak tahun ini memproklamirkan bahwasanya dia tidak mau puasa lagi." Subhanallah. Kenapa? Dia ragu adanya Tuhan. Gara-gara baca. Baca ini, kejebak. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah, setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dan dia tulus dalam ibadahnya, maka Allah akan menjaga dia. Oleh karenanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Seorang berusaha, bukan cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Ibu-ibu alhamdulillah salat lima waktu tidak ditinggalkan. Jangan lupa salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ibu-ibu insyaallah salat puasa bulan Ramadan tidak meninggalkan. Jangan lupa puasa sunnah kalau ada kesempatan, puasa sunnah Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan, ya. Sisihkan waktu untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang wajib-wajib sudah dikerjakan, jangan lupa baca Quran, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Jangan lupa zikir pagi petang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku pun cinta kepadanya. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, itu caranya. Saya tidak melarang browsing tas, ya, tidak melarang. Cuma jangan waktuku panjang banyak, ya. Buka ini lihat lagi browsing lihat. Kurang jelas begini. Padahal duit enggak ada juga. Jadi saya tidak melarang, daripada lihat yang macam-macam mending lihat tas, ya. Tetapi jangan sampai waktunya habis. Jangan terlalu banyak grup sehingga banyak ketawa ketiwi yang kurang bermanfaat. Ketawa ketiwi itu bagus, tapi dia seperti garam, kalau kebanyakan enggak enak. Benar. Ketawa ketiwi baik, canda itu baik. Kebanyakan jadi enggak enak, jadi hambar akhirnya. Kita kalau sama kawan ketawa terus jadi enggak enak. Sekali ketawa indah. Terus-terusan, ya, kayak orang gila ketawa terus. Jadi waktu kita banyak terbuang, terutama di zaman sekarang ini. Ibu-ibu zaman dulu tidak seperti ibu-ibu zaman now. Kalau zaman dahulu ujian kurang, ya, cobaan kurang. Sekarang hal-hal yang menggoda terlalu banyak. Oleh karenanya, bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah sementara kita malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Allah tadi berkata, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian kata Allah, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu aku akan bimbing dia. Aku akan bimbing pendengarannya, tidak dibiarkan mendengarkan hal yang haram. Tahu-tahu dia enggak suka dengar gibah, enggak tahu-tahu kenapa, tahu-tahu dia enggak suka. Dulunya dia suka nonton acara gibah. Dulunya dia selalu ada acara gibah paling depan di televisi. Sekarang tiba-tiba dia enggak suka dengan itu semua. Kenapa? Allah rubah hatinya. Kalau ada orang datang kepada dia bicara gibah, kata dia, enggak. Saya enggak suka. Bicara yang lain aja, saya enggak suka seperti ini. Tiba-tiba dia enggak suka. Kenapa? Allah jaga pendengarannya. Allah jaga penglihatan. Lihat hal yang haram dia berpaling, dia enggak suka. Dia enggak suka lihat yang haram. Allah buat dia tidak suka melihat itu semuanya. Tadinya suka jalan-jalan ke sana sini ngabisin duit. Kerjaannya ke mall terus. Tahu-tahu saya enggak suka ke mall. Kenapa? Sekarang online aja. Sama aja kalau begitu. Tapi maksudnya dia hal-hal yang tidak bermanfaat sudah malas. Jadinya suka jalan-jalan ngabisin waktu, ngabisin duit. Sekarang mulai berhenti. Kenapa? Allah rubah hatinya. Kenapa? Sementara ini dia selalu dekatkan dirinya kepada Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Jaga penglihatannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya, jaga langkahnya.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penjagaan Allah. Kalau seorang menjaga Allah, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di antaranya adalah Allah akan bimbing dia dalam masalah agama. Jadilah dia kalau umrah semangat, kalau salat jadi semangat, kalau salat jadi khusyuk, ikut pengajian semangat, baca Quran semangat. Ya, kenapa? Allah jaga dia. Dan ini yang sangat penjagaan yang sangat kita perlukan. Kita lihat betapa banyak orang sekarang di zaman ini. Dahulunya kita lihat mereka alim, sekarang di penghujungnya malah hancur. Malah membela pemikiran liberal. Allah tidak jaga dia. Kalau Anda ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dengan pemikiran yang benar, tidak menyimpang, tidak tersesat, maka berusaha jaga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala meninggal dalam kondisi di atas akidah yang benar. Benar ini saya berkata, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat beberapa orang yang dahulunya baik, yang dahulunya membela sunnah Nabi SAW, di akhir berubah. Semoga dikembalikan Allah. Tapi kalau tidak, meninggal dalam kondisi menyimpang. Itu semua karena masa lalunya. Tidak mungkin Allah berikan seperti itu di ujungnya. Tapi ada masa lalunya yang bermasalah. Ada masa lalunya yang bermasalah. Wali'adzubillah. Maka seorang menjaga Allah agar dia dijaga agamanya. Ini yang pertama. Ternyata kalau orang menjaga Allah, bukan cuma dijaga agamanya saja, dijaga juga dunianya. Dan ternyata bukan cuma dia saja yang dijaga, keluarganya dijaga, istrinya dijaga, anak-anaknya dijaga, oleh hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan kisah, ada seorang ya punya anak banyak ya. Dia tidak begitu perhatian sama anaknya karena kesibukannya, tetapi anak-anaknya jadi soleh semua. Anak-anaknya soleh semua. Waktu ditanya, "Ya fulan, bisa anak banyak soleh semua?" Kata dia, "Saya yakin waktu saya mau berhubungan sama istri saya baca doa. Doa mau berapa? Berhubungan." Ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa saya mengucapkan doa itu maka dia tidak akan diberi kemudaratan oleh syaitan. Maka saya yakin dengan doa tersebut dan saya yakin Allah akan menjaga anak-anakku. Ada ketakwaan, bahkan tatkala tidak berhubungan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita heran ya. Ya kita punya, apalagi kalau kawan-kawan di Arab Saudi sana, atau anak 24 orang, anak 15 orang, ada kawan saya 55 bersaudara, Masya Allah. Itu gimana mau jaga 55 orang anak? Namanya saja lupa. Bingung ya. Ada kawan cerita dia punya tetangga anaknya 13, laki-laki semua, belum perempuannya, 13. Kalau sholat jamaah 13 semua di saf, Masya Allah. Ada satu yang lari-lari, dia pegang, kamu anaknya ibumu yang mana? Dia bingung sendiri. Karena istrinya banyak, dia bingung. Kamu ini anak dari ibu yang mana? Saking banyak anaknya dia lupa. Tapi semuanya ke masjid. Tapi semuanya yang mana? Ke masjid. Siapa yang bisa jaga mereka? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mampu jaga mereka, gimana mau jaga anak kita? Dia di sekolah ketemu dengan kawan-kawan kita enggak tahu ketemu kawannya siapa. Bagaimana kita menjaga anak kita di rumah bersendirian kemudian buka internet, apa yang dilihat kita enggak tahu. Kalau bukan Allah yang jaga, kita enggak bakalan bisa menjaga. Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita pun dijaga. Anak kita dijaga, istri kita dijaga. Kalau kita bermasalah, ibu kalau suaminya biar dijaga, tidak direbut oleh pelakor. Pelakor itu perebut laki orang ya. Jaga diri, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah suamiku ya Allah. Jauhkan dia dari wanita-wanita yang pelakor ya misalnya. Berdoa kepada Allah. Jadi kita dijaga bukan cuma diri kita, bahkan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Saudi saya sering ketemu orang-orang umurnya saya panjang-panjang, 90, 80, masih segar-segar, 80 lebih, masih kuat, masih sehat. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan barang siapa tatkala di masa mudanya dia menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, maka dia tidak di akhir hayat pun dia masih bisa melihat dengan baik, masih bisa mendengar dengan baik, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jaga di masa mudanya. Badan-badannya, anggota tubuhnya dia jaga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya tatkala di masa tua.
Jadi bukan cuma agama yang dijaga, dunia pun dijaga. Kalau orang pedagang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membayar zakat, insyaallah hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar ceramah di radio Arab Saudi. Waktu itu sempat terjadi bencana sehingga banyak onta-onta yang mati, banyak kambing-kambing yang mati. Pemerintah membuka bantuan. Orang-orang yang onta-ontanya mati datang lapor kepada pemerintah. Sehingga diberi apa? Ganti. Seorang bercerita, waktu ada orang datang dilapor sekian ontanya mati tiba-tiba. Maka dia lapor ke hakim. Laporan tersebut dipanggil. Hakim tersebut bertanya kepada dia, "Jangan-jangan kau enggak bayar zakat?" Maka terdiamlah orang tersebut. Terdiamlah orang apa? Tersebut. Kalau dia bayarkan, dia bilang, "Saya bayar Pak Hakim." Tapi dia diam. Dia tidak bisa jawab. Bisa jadi harta orang kemudian harta seorang terkena musibah. Kenapa dia tidak bertakwa kepada Allah? Zakat dia tidak pernah bayar. Atau kemudian dikasih sakit oleh Allah sehingga hartanya habis semuanya untuk sakitnya tersebut. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah agar dijaga dunianya juga, bukan cuma akhiratnya, bukan cuma agama yang dijaga, dunia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.